Kristen Provinsi Jambi tahun 2019. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Anus Muhammad MPDI, yang saat ini diwakili oleh Bapak Pembimas. Yang terhormat Bapak Pembimas Kristen Kantor Wilayah Kemenang Provinsi Jambi, yang terhormat rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini dan hingga pada saat ini boleh berlangsung dengan baik. Yang terhormat para peserta, Bapak Ibu, kegiatan dialog intern umat Kristen. Pertama-tama kita mengucapkan syukur atas penolongan berkat dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam mengikuti kegiatan dialog intern umat Kristen sampai saat ini. Semua boleh kita mengikutinya karena kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hingga 3 hari ini, dan pada saat ini kita boleh mengakhiri kegiatan ini. Bapak Kepala Kanwil yang kami hormati, yang pada saat ini diwakili oleh Bapak Pembimas, sejalan dengan kegiatan dialog intern umat Kristen yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 7 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2019, perlu kami laporkan beberapa hal. Di antaranya, pertama, peserta. Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari semua kabupaten, dan puji Tuhan pada dialog, pada kegiatan kita pada saat ini semua bisa memutusi dari kabupaten, 9 kabupaten dan kota Jambi yang berjumlah 55 orang. Dan hingga pada saat penutupan ini kami melihat peserta aktif dalam mengikuti sampai selesai kita pada saat ini. Dan kami boleh mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan ini. Dan kami sebagai panitia, jikalau ada kekurangan kami dalam penyambutan Bapak Ibu, baik yang ada di kota Jambi maupun yang ada di luar kota Jambi, kami mohon maaf. Kiranya Tuhan menolong dan menjaga kita. Yang kedua, narasumber. Selama 3 hari dalam kegiatan ini, para narasumber, Bapak Ibu para narasumber dapat memberikan materi dan menjawab atau pertanyaan-pertanyaan para peserta sesuai dengan kebutuhan kita yang dijalankan atau yang kita emban di dalam masyarakat kita sebagai pemimpin ataupun sebagai pendeta di tempat tugas kita masing-masing. Dan biarlah kiranya semua materi dan dialog pertanyaan yang sudah kita selesaikan selama 3 hari ini boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menjadi pemacu buat kita untuk Bapak Ibu dapat mengemban tugas dalam tugas sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, panitia. Kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini, kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih. Semoga jerih payah dan usaha kami kita bermanfaat dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya atas panitia dan peserta kami memohon kesediaan Bapak Kepala Kanwil yang diwakili oleh Pembimas Kristen, yaitu Bapak Dr. Anus Eneri Gultom MTH, untuk menutup kegiatan dialog intern umat Kristen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Pembimas sekaligus menutup secara resmi. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Shalom alaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu panitia yang telah memberikan waktu dan tempat dalam rangka menentukan kegiatan dialog internasional Kristen yang diselenggarakan pada Agustus ini dari tanggal 7 sampai tanggal 9 Agustus 2019. Bapak Ibu peserta yang berbahagia yang kami kasihi, karena Pak Kanwil ada dinas ke Jakarta, mengharapkan supaya Pembimas saja yang menutup dan tanggung jawab ini akan saya lakukan pada kesempatan ini. Untuk itu siapapun yang menutup tidak menjadi masalah untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan penyertaan untuk kita dapat melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari. Seperti kata panitia tadi, peserta tetap hadir semua. Ini semua adalah atas kebesaran dan berkat Tuhan di dalam kegiatan ini. Yang biasanya kalau yang sudah sendiri-sendiri itu banyak godaan, ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu ada godaan di kamar nggak Bapak Ibu? Nah, tidak ada, berjalan dengan baik. Itu yang pertama, kita syukuri. Dan yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah menerima materi demi materi. Seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu, pemerintah itu hanya memberikan motivasi, memberikan wejangan, memberikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat, apa yang dibutuhkan oleh umat. Salah satu contoh seperti yang saya katakan tadi, kami dalam hal ini Dinas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama memfasilitasi para pimpinan gereja untuk berdialog tentang kerukunan intern umat beragama. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kita saling memahami, saling mengerti, saling terbuka siapa diri kita di antara denominasi gereja. Yang kedua, memberikan ilmu atau pemahaman tentang bernegara dan berbangsa. Seperti saya kasih contoh, apa sih peran ibu kami itu di dalam pelayanannya dalam masyarakat. Kita berikan kemarin dari ibu kami. Jadi Bapak Ibu sudah tahu bagaimana peran ibu kami itu di dalam pelayanan dalam masyarakat dan apa tugasnya oleh gereja. Itu satu. Dan yang kedua dari DPR tentang sertifikasi rumah ibadah. Di Jambi ini kan Bapak Ibu masih boleh dihitung berapa gereja-gereja yang sudah mengalihkan hak gereja, tanah gereja itu menjadi nama milik gereja. Bagaimana prosesnya, bagaimana selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sudah berdialog, sudah diberi pemahaman, sudah mengerti. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu tidak lanjutilah itu demi supaya gereja itu benar-benar mempunyai badan hukum yang jelas. Begitu juga dari Pak Ketua BG, kami memberikan judul kepada beliau bagaimana denominasi gereja ini dalam membangun kebersamaan umat. Seperti yang kita lihat tadi, pertanyaan-pertanyaan itu cukup banyak Bapak Ibu. Bagaimana kita menganalogikan perbedaan kita itu untuk menuju kebersamaan umat ini, itu yang perlu. Seperti yang saya katakan kepada kita semua, sering itu saya minta, boleh-boleh saja kita beda pendapat, tetapi kita harus mengerti pendapat itu sejauh mana dimanfaatkan dan ditindaklanjuti. Itu Bapak Ibu. Kalau kita selalu tertutup dan
inklusif terhadap pendapat kita, pendapat orang lain bahkan tidak kita terima. Perbedaan kita, kalau sudah kita klaim perbedaan kita itu yang lebih enjoy, perbedaan orang lain kita itu juga inklusif, tertutup. Nah, dengan berbagai materi, ditambah lagi materi saya pada saat ini, mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita di dalam melayani antar gereja, antar denominasi, antar umat. Terutama seperti contoh-contoh yang saya berikan tadi, bagaimana jemaat itu, jemaat A, jemaat B, supaya ada kerjasama. Kerjasama di dalam membangun supaya tidak ada persoalan di tengah-tengah masyarakat yang ada di situ, supaya tidak ada masalah berjemaat di tengah-tengah gereja tersebut, supaya tidak ada masalah di antara pimpinan agama. Itu tanggung jawab kami, supaya tetap hidup rukun dan berkoordinasi dengan baik. Artinya dengan kita rukun dan hidup kondusif, ya tentu kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Kalau ini manusia tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan kalau kita sudah rukun, kondusif dan mau melaksanakan tugas kita, mungkin buah-buah saya juga nanti akan tanya. Karena dua-dua bapak-bapak ini akan bicara di sini. Dan jemaat kita juga di dalam kota semua akan berkata. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu sejalan dengan kegiatan yang kita dan Kristen ini. Dan kalau bisa dari berbagai Bapak Ibu yang ada di sini, cobalah ini terorkan kepada teman-teman yang tidak ikut di sini. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada kopi atau masternya yang diberikan materi kepada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kalau Bapak Ibu punya prestis, ambillah itu kepada panitia, supaya ada bahan Bapak Ibu di dalam rangka membina teman-teman kita yang tidak ikut di sini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebih pelayanan kami dan kantor wilayah Kementerian Agama, ya mohon doakan kepada kami supaya kami kuat. Karena kami Kementerian Agama Suku Kristen itu cuma ada 6 orang Bapak Ibu, melayani 9 kota, 9 kabupaten, 2 kota, dengan denominasi gereja kalau tidak salah 60 kurang lebih, dengan jumlah penduduk umat Kristen 110.000. Tapi kalau di statistik dia kalau tidak salah cuma 86.000. Tapi kalau datang kami gereja hampir 110.000. Biasa itu tidak tinggi selain itu. Itulah tambah dengan pelayanan kami guru agama Kristen tetap itu sekitar 22 orang, guru agama tidak tetap kurang lebih 320 orang. Sejalan dengan itu juga kami menitipkan guru-guru agama yang mengajar di sekolah yang ada di daerah itu Bapak Ibu, tolong juga dimotivasi oleh gereja. Tolong kita Bapak Ibu, itu tanggung jawab Bapak Ibu, bahwa pendidikan agama itu sudah diklaim dari tahun 1967 bahwa pendidikan agama Kristen adalah tanggung jawab gereja. Kalaupun pemerintah mengangkat guru-guru agama, itu adalah tanggung jawab yang membantu masyarakat. Tapi yang sebenarnya membutuhkan peranan itu adalah gereja. Dalam ini supaya kita bekerja sama, saling sinergi, berkoordinasi, supaya apa yang menjadi pelayanan kita di kota Jambi ini kondisi Jambi berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu, atas kekurangan, juga dan yang menyangkut hal keberadaan kegiatan ini nanti kalau ditanyakan kepada panitia. Yang jelas untuk mengganti transport, honor Bapak Ibu tidak lagi seperti selama ini bersifat tunai. Dia sudah dikirim melalui non tunai. Karena pemerintah sekarang itu tidak boleh lagi memegang uang tunai. Dia dikirim melalui non tunai supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Karena itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi sekarang dalam pemerintah. Dan kami berharap gereja juga harus mengikut pemerintah dengan kami seperti itu. Apa mungkin Pak
tips kopa tawar untuk beli kirim melalui rekening. Bisa kan lah? Nah, pokoknya Pak Pasar Ibu melayani Kecamatan Bale. Udah Pak kirim dari Sarawak ke Tungkar ke Bengkar gitu. Minta nomor rekeningnya. Supaya jangan ketika Bapak kasih amplop itu langsung dibuka, langsung ada nanti intervensi di dalamnya. Nanti dia bilang, cuma segini besarnya gitu. Itu udah bagus dengan. Tapi kalau sudah dikirim melalui rekening, subur. Pak Bade sudah dapat, sudah puji Tuhan. Pasti itu bahasanya Pak. Beda dengan buka amplopnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu dengan mengatasnamakan Allah, Bapa dan Roh Kudus, melalui Pak Kandir dalam hati ini kantor pelayanan Kementerian Agama Provinsi Jambi, kegiatan dialog interumat Kristen tahun 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 9 Agustus